Karena masalah hutang kereta cepat, netizen akhirnya menilai kembali Ignatius Jonan yang pada saat itu sempat menolak proyek kereta cepat ketika menjabat sebagai Menteri Perhubungan kemudian direshuffle nih di era Presiden Jokowi. Dan ternyata alasan dari Bapak ini menolak memang benar-benar karena menginginkan kesetaraan dan menekankan kenapa semuanya harus dibangun di Jawa. Siapa yang tidak kenal dengan sosok Ignatius Jonan? Jadi beliau adalah sosok di balik perubahan wajah kereta api Indonesia yang sangat pesat dan sangat berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, khususnya di masa lalu. Beliau adalah orang yang mengubah wajah kereta api secara keseluruhan. Bukan hanya sistemnya, tetapi semuanya dirombak di era Ignatius Jonan ini. Dari keberhasilan itu, ada satu hal yang membuatnya direshuffle dan diganti dari kursi Kementerian Perhubungan. Itu semua akibat dirinya menolak proyek kereta cepat. Padahal, proyek kereta cepat ini adalah gagasan di era SBY yang tidak bisa diwujudkan karena merasa belum sanggup. Proyek ini kemudian ingin diwujudkan di era Jokowi. Namun berdasarkan hitung-hitungan, proyek tersebut dianggap tidak akan mampu dan justru berpotensi menjadi bom hutang di masa depan. Karena itu Ignatius Jonan menolak kereta cepat dan mengatakan, kenapa infrastruktur semuanya harus dibangun di Jawa? Mending kereta api itu dibangun di semua daerah di Indonesia, terutama di pulau-pulau seperti di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, ataupun di Papua, sebelum membangun kereta cepat Jawa. Karena bagiku ini lebih penting, kata beliau. Statement dari Bapak Ignatius Jonan tersebut benar-benar mendapatkan sanjungan dari masyarakat Indonesia. Dan banyak yang sangat menyayangkan kenapa orang sebaik dan sepintar beliau ini bisa dilepas oleh pemerintah sebelumnya. Gue yakin banget banyak dari teman-teman yang kesulitan tidur di malam hari karena sering scroll sosial media terlalu lama. Atau bahkan dalam keadaan tenang sekalipun lo tetap sulit banget buat tidur. Dan gue bisa katakan, semakin lo paksain, justru itu bakal menyiksa diri lo. Kok bisa? Karena untuk bisa tidur teman-teman, harus memiliki hormon melatonin yang aktif di dalam diri lo. Nah, hormon melatonin ini baru bisa bekerja di malam hari kalau tubuh lo memang dalam keadaan lelah dan memang lo kurang tidur. Tapi dalam kasus-kasus tertentu, hormon melatonin di beberapa orang itu nggak bekerja dengan efektif. Sama kayak gue, kalau gue kesulitan tidur, gue biasanya makan GABA Gamis, teman-teman. Nah, ini produknya. Ini adalah permen tidur, teman-teman. GABA Gamis dari Biode. Jadi dari satu gami aja, ini lo bisa tepar selama 8 jam karena di dalamnya udah mengandung bahan-bahan alami yang mampu merangsang rasa ngantuk seseorang. Nah, lo tau nggak sih, kemarin gue tuh sempat beli yang impor, yang kayak gini, teman-teman. Ya, gue beli yang impor dan harganya itu di atas 500 ribuan. Sampai pada akhirnya gue nemuin ternyata di Indonesia ada Biode GABA Gamis yang kayak gini, harganya di bawah 50 ribuan. Dan isinya itu adalah 60 gami. Gila nggak tuh? Ini beneran bisa bantu banget buat lo yang pengen tidur cepat. Dan ingat teman-teman, tidur dengan tepat waktu adalah anugerah yang sangat luar biasa karena bisa menjaga kesehatan lo, ningkatin produktivitas lo, dan bikin lo gak merasa gagal gara-gara bangun siang. Jadi bentuknya kayak gini, gami. Lucu ya? Kayak beruang gitu. Teddy bear. Produknya ada di keranjang kuning di samping dan harganya nggak sampai 50 ribuan. Check out sekarang juga dan kayaknya orang-orang bakal rebutan produk ini deh. Produknya terbatas soalnya. Dan made in USA.